saat ini saya selanjutnya akan membahas lagi tentang IPv4 atau Internet Protocol versi 4. Ini bagian dari tema dari protokol internet. Yang kita bahas pada saat ini untuk yang berhubungan dengan IPv4 adalah datagram, fragmentasinya, dan proses checksumnya. Pada gambar berikut ini adalah format atau posisi dari IPv4 pada protokol TCP/IP. Kalau bisa kalian saksikan pada gambar berikut ini, di slide ini, digambarkan bahwa di application layer dalam TCP/IP ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk email, FTP, File Transfer Protocol untuk transfer file, TFTP, DNS, NMP, dan BOOTP. Selanjutnya ada SCTP, TCP, UDP di level transfer layer. Kemudian baru di network layer itu ada IPv4. Ada IPv4. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini adalah format dari datagram IPv4. Yang jelas, secara general, secara umum, format paket IPv4 terbagi dua, header dan data. Tetapi dalam header itu terbagi-bagi lagi. Ya, dalam header itu terbagi-bagi lagi. Di mana di situ ada tulisan VER, itu adalah version. Artinya version apa? Artinya adalah untuk menunjukkan ketika paket data itu sendiri dikirimkan, komputer penerima, router dan sebagainya memahami bahwa yang dibawanya misalkan adalah IPv4 karena dia 4 bit. Ya, karena dia 4 bit, ya, maka dia akan sesuai dengan nilai 4-nya itu. Beda juga kalau IPv6, maka nilainya akan versionnya itu adalah nilai binarnya adalah 6. Kemudian header length atau HLEN atau HLEN, service, udah panjang total itu sendiri, identification, kemudian flag, kemudian fragmentasi, kemudian time to life, kemudian protokol, header checksum, dan baru terakhir ada dua yang digambarkan, alamat dari IP address dan baik yang sumber maupun alamat IP address tujuan. Jadi kalau kita lihat secara satu persatu secara general, VER itu sendiri adalah versi dari IP itu sendiri. HLEN itu adalah panjang dari header, service apa yang ada, nanti kita coba akan bahas service apa yang ada. Kemudian kalau kita lihat service saja, dalam service saja, kalau kita gambarkan, jadi dalam service itu sendiri, tipe-tipe service apa saja yang ada dalam format datagram IPv4. Pertama, kalau kalian lihat gambar berikutnya setelah format protokol IPv4, itu gambar dari tipe service atau tipe layanan dari IPv4. Di situ ada tulisan D, T, R, dan C. D adalah dalam artinya adalah minimize delay. Kalau T adalah maximize throughput. Kalau R adalah maximize reliability dan C adalah minimize cost. Nah, masing-masing ini adalah memiliki yang namanya service tadi, atau dalam tipe service itu disebut TOS, type of service. Di mana precedence itu 3 bit. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri kalian ada 3 kotak kosong, baru dilanjutkan dengan huruf D, T, R, dan C. Nah, baru 4 bit berikutnya isinya dari D, T, R, dan C itu sendiri. D, T, dan R, dan C itu sendiri. Nah, masing-masing setiap, misalkan contoh,
untuk type of service atau tipe dari layanan. Kalau dalam 4 bit itu cuma bernilai 0, 0, 0, 0 dalam biner, maka artinya normal, itu secara default. Tetapi kalau 0, 0, 0 dan 1, maka itu artinya minimize cost. Dan selanjutnya dan seterusnya bisa kalian lihat ya, bagaimana gambaran di tabel yang dipaparkan pada slide berikutnya. Itu penggambaran bahwa ya, 0, 0, 1, 0 misalkan itu maximal reliability. Ini maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ya, menggambarkan bahwa paket data tersebut dalam IPv4 itu untuk service ini dia memerlukan delay yang minimal. Ya. Misalkan kalau 1000 kalau lihat di tabel. Ya. Karena nanti kalau di tabel berikutnya kalian akan lihat setiap protokol memiliki perlakuan yang berbeda. Misalkan contoh di tabel yang kalian lihat slide berikutnya. Ya. Untuk misalkan FTP misalkan untuk data, maka dia masuk kepada biner TOS atau type of service 0100 ya, yaitu maximize throughput. Kemudian ada lagi misalkan DNS misalkan, itu 0100 maximize throughput lagi. Ada minimize delay. Apa itu? Minimize delay itu SMTP misalkan untuk email. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pada tabel yang tadi yang menjelaskan tentang gambar tentang tipe service, sebelahnya itu ada namanya layanan differentiate yang tertulis code point. Ya. Code point itu berisi tentang protokol-protokol yang ada. Ya. Isinya adalah kalau di situ code point-nya adalah 6 bit. Maka nilai value-nya atau nilainya untuk 1 ICMP, 2 IGMP, 6 TCP, 17 UDP, dan terakhir 89 OSPF. Perlu diingat, pada tabel tadi sebelumnya juga ada disebut precedence. Precedence di IPv4 tidak pernah digunakan. Jadi catatan, precedence di IPv4 tidak pernah digunakan. Selanjutnya, kalau bicara total length, panjang total, itu maksudnya adalah panjang total dari datagram itu sendiri, termasuk header. Ya, ya kalau kalian lihat di gambar ya berikutnya tentang header, jadi enkapsulasi. Nah, kalian mungkin sudah pernah mempelajarinya tentang enkapsulasi. Saya coba refresh sebentar bahwa enkapsulasi itu adalah proses ya, dari player di atas ke layar ke bawah, di mana setiap layer itu akan menambahkan header sesuai dengan lapisan-lapisan yang di bawahnya. Supaya apa? Supaya setiap lapisan itu bisa membaca, bisa membaca, mengenali paket data tersebut. Nah, pada gambar 20.7 di slide kalian itu ada tulisan header, data, padding, dan relay. Inilah enkapsulasi pada frame Ethernet. Jadi kalau kalian lihat berikutnya, enkapsulasi itu macam-macam bisa diisi. GMP kalau di level network layer, OSPF, kemudian di transfer layer ada SCTP, TCP, dan UDP. Itu bisa kalian bisa. Ya. Kemudian di sini ada contoh kasus atau contoh soal yang mungkin bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang internet, protokol internet. Sebagai contoh, paket IPv4 tiba dengan 8 bit pertama seperti ditunjukkan pada soal berikut ini di contoh 20.1. 01000010. Pertanyaannya adalah, paket ini dibuang oleh penerima
atau di discard namanya. Tapi bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa dibuang? Ternyata kalau solusinya, kalau kalian di jawaban itu situ sudah ada bahwa kesalahan atau error dalam paket ini pada bit pada bit sebelah kiri, 4 bit sebelah kiri 0100 itu menunjukkan versi 0100 apa itu? 4 nilainya secara desimal. Artinya benar, itu IPv4. Tetapi pada 4 berikutnya 0010. Ya. Ternyata itu salah. Harusnya kalau kita lihat 0010 panjang headernya salah. Kalau dihitung 2 kali 4 8. Harusnya minimum byte-nya adalah 20. Ya. Minimum byte-nya harusnya 20. Ternyata kemungkinan yang terjadi kerusakan atau hilangnya data selama proses transmisi pengiriman paket data. Kemudian ada lagi contoh soal berikutnya, di mana paket IPv4 dengan nilai HLEN atau header length dengan dalam biner 1000. Pertanyaannya adalah berapa byte opsi yang dibawa dari paket tersebut. Kalau kalian lihat itu value-nya adalah 1000 pada nilainya 8. Artinya apa? Jumlah total byte dalam header itu tinggal dikali 4 kan? Ya. 8 kali 4 artinya 32 byte. Artinya 20 byte pertama adalah header dasar atau base header. Sedangkan 12 byte berikutnya adalah opsi. Jadi 12 byte jawabannya. Selanjutnya pada pertanyaan berikutnya ada soal berikutnya yang menarik ini. Dalam paket IPv4 nilai dari HLEN adalah 5. Dan panjang totalnya fieldnya dalam 0x0028. Nah, ini 0x0028 ini dalam bentuk bilangan heksa. Jadi pertanyaannya berapa byte data yang dikirimkan pada paket ini? Kalau header length adalah nilainya 5, artinya total dari byte dari header itu tinggal dikali 4, yaitu 20 byte. Itu tanpa opsi. Nah, total length-nya itu adalah 40 byte, di mana paket tersebut membawa 20 byte data. Dari mana 20 byte itu data? Dari 40 byte panjang, ya, total semua panjang seluruhnya dikurangkan header. 40 kurang 20. Kan ditanya data, maka tinggal dikurangkan saja. Pada contoh soal 20.4, paket IPv4 tiba dengan digit pertama heksadesimalnya yang ditunjukkan pada slide berikut ini. Pertanyaannya adalah berapa banyak hop atau router yang dilewati oleh paket data itu di jaringan. Kemudian paket data tersebut apakah pada level protokol di atasnya milik siapa? Jawabannya adalah untuk mencari time to live atau TTL disingkat, maka kita harus abaikan 8 byte pertama. Sehingga untuk mencari TTL itu adalah byte ke-9 yang nilainya 01. Artinya berapa banyak hop dari data yang disebutkan tadi, maka jawabannya adalah 1. Sedangkan area protokol untuk mengetahui kepunyaan siapa protokol di atasnya, maka kita lihat pada byte berikutnya, yaitu 02. Maka kalau 02, kalau kita lihat dari sebelumnya, maka milik dari protokol IP.
GMT. Selanjutnya kita akan membahas tentang maksimum transfer unit atau MTU atau MTU. Dimana kalau kalian lihat dalam sebuah jaringan tidak mungkin paket data terkirimkan dalam jumlah yang cukup panjang atau yang cukup besar. Coba kalian bayangkan seandainya 1 GB terkirimkan hanya sebesar 1 GB, maka bagaimana dalam jaringan itu? Maka itulah diperlukan sebuah proses pemotongan atau proses fragmentasi ya, dalam paket data tersebut. Ya. Proses pemotongan itu disebut fragmentasi. Tapi dia mau diperlukan adalah berapa maksimum batas pemotongan itu sendiri. Kalau lihat di gambar tersebut, di gambar 20.9 bahwa di situ dijelaskan ada header, ada trailer. Di tengah-tengahnya ada panjang maksimum data yang dienkapsulasi dalam satu frame. Batasannya kita bisa lihat di tabel 20.5. Mulai dari protokol hyperchannel 65.535 maksimum byte dalam satu frame. Kalau kita di jaringan Ethernet ada 1.500 byte. Ada 1.500 byte. Belum lagi ada token ring baik 16 megabit per second, 4 megabit per second, FDDI, X25 dan PPP. Selanjutnya kita membahas bagaimana kita ingin mengetahui dalam sebuah jaringan yang kompleks itu, mengetahui apakah fragmen ini yang awal, yang tengah atau yang akhir, atau dia adalah tunggal. Maka ada 3 bit flag atau penanda dalam fragmentasi itu. Di situ di bit maksud saya, bit kedua itu adalah D. Kemudian ada M. Nilainya kalau nilainya 0 pada kolom D, artinya dia paket data itu terfragmentasi. Kalau 1 tidak sama sekali. Sedangkan M kalau nilainya 1, maka maksudnya dia adalah bukan satu-satunya paket data yang terfragmentasi. Bisa dia fragmen data yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau 0, maka dia bisa dipastikan adalah data fragmen yang terakhir. Kalau kalian lihat pada gambar contoh fragmentasi di gambar 20.11, di situ ada 4.000 byte data, kemudian dipecah menjadi 3. Nah, bagaimana kita bisa atau bagaimana sebuah paket data bisa dibagi? Itu berdasarkan dilihat dari offsetnya. Jadi dari byte pertama itu kalau dibagi 8 harus habis dibagi 8 dengan asumsi bahwa standarnya adalah 8 byte. Offset itu 8 byte. Jadi kalau kalian lihat setiap paket data yang terfragmentasi yang pertama, kedua, ketiga itu selalu habis dibagi 8. 000 bagi 8 0. 1400 atau 1400 bagi 8 0. 2800 bagi 8 juga sama, habis dibagi 8. Kemudian pada kita detailkan contoh itu, maka kita lihat bagaimana fragmentasi itu bisa dilakukan bukan hanya di level pertama saja, bisa di level kedua. Jadi yang sudah terfragmentasi bisa juga terfragmentasi juga. Itu seperti itu. Nah, mari kita coba merefresh pelajaran kita tentang fragmentasi tadi atau MTU tadi. Maka ada contoh-contoh soal berikut ini. Pada contoh soal 20.5, paket data tiba dengan M bit, nilainya adalah 0. Apakah adalah fragmen yang pertama, terakhir, atau tengah-tengah? Dan bagaimana kita tahu kalau fragmen ini terfragmentasi atau data ini terfragmentasi? Jawabannya adalah jika M bitnya adalah 0, artinya tidak ada yang terfragmentasi di sini. Dan itu adalah yang terakhir. Tetapi kalau kita bicara apakah ini ada paket yang aslinya yang terfragmentasi ini atau bukan, maka kita belum bisa ya
memastikan. Tetapi yang jelas, yang pasti dia adalah fragmen terakhir. Selanjutnya pada contoh soal berikutnya, paket tiba dengan mbit nilainya 1. Apakah dia termasuk fragmen pertama, terakhir, atau yang tengah-tengah? Bagaimana kita tahu data yang terfragmentasi itu betul-betul terfragmentasi? Nah, jika mbit adalah 1, maka artinya dia adalah banyak lagi yang dalam paket data itu yang terfragmentasi masih jadi satu kesatunya. Jadi ada paket data 1, 2, dan seterusnya. Nah, dan bisa jadi dia adalah yang pertama, yang tengah, tapi dia bukan yang terakhir, fragmen yang terakhir. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi, maka kita harus tahu, perlu informasi khususnya mengenai offset. Kita akan lihat pada contoh soal berikutnya. Kalau paket data tiba dengan mbit nilainya 1 dan offset fragmentasinya adalah 0, maka ditanya apakah fragmen ini pertama, terakhir, dan tengah-tengah, maka jawabannya adalah ketika mbitnya nilainya 1, maka kalau dihubungkan dengan offset fragmentasinya 0, maka dia bisa disebut fragmen yang. Selanjutnya paket tiba dengan offset 100. Pertanyaannya adalah berapa angka dari byte pertama? Apakah kita tahu dari soal ini dia termasuk byte yang terakhir? Untuk mengetahui byte yang pertama, kita harus mengalihkan nilai offset itu dengan 8. Artinya 100 kali 8, jadi 800. Tetapi kita tidak bisa menentukan angka dari byte yang terakhir kecuali kita tahu panjang data itu. Kita coba lihat pada soal berikutnya. Paket tiba dengan nilai offset 100 dan panjang headernya atau halennya adalah 5. Maka total panjang jadi nilai dari area total panjangnya 100. Pertanyaan adalah berapa angka dari byte pertama dan byte terakhir. Pada byte pertama itu jelas 100 kali 8, 800. Tetapi total panjangnya adalah 100 dan panjang headernya 20 byte. Panjang headernya 20 byte. Artinya ada 80 byte dalam datagram ini. Sehingga byte pertama adalah 800 dan byte terakhir adalah 879. Kemudian kita belajar tentang bagaimana kalkulasi dalam checksum di IPv4, tapi tanpa menyertakan opsi. Kalau kita lihat setiap pada gambar 20.13 seluruh bagian itu ditambahkan, kemudian dikomplemen, hasilnya akan dimasukkan setelah dijumlahkan, kemudian dikomplementkan, hasilnya dimasukkan kepada area checksum. Kalian bisa lihat di gambar 20.13. Kalau lihat bagan itu kan pasti teringat dengan format TCP/IP. Yang depan adalah 4, maka dia gunakan IPv4 adalah bagian dari version atau versi atau LVER. Kemudian yang kedua adalah halen, header line, dan seterusnya. Kalau terakhir ada source address, destination address. Dijumlahkan, setelah itu baru dikomplement, hasilnya dimasukkan kepada checksum. Apa kegunaan checksum? Itu dia untuk mengecek nantinya untuk data-data, apakah data-data itu benar, tidak ada terjadi error. Nah, pada bagian terakhir dari format IPv4 itu ada opsi. Opsi itu ada single byte, ada multiple byte. Single byte itu artinya terbagi dua juga, ada mode no operation atau tidak ada operasi, ada tidak ada kerja. Kemudian end of option artinya opsi terakhir. Kemudian multiple byte.
Record route. Record itu mencatat setiap jalur yang dilewati oleh paket data. Kalau strict source route, itu maksudnya adalah bahwa rute yang dilewati oleh pengirim itu sudah ditentukan. Kalau loose source route itu artinya bebas, tidak ditentukan seperti penjelasan saya sebelumnya. Timestamp itu setiap berapa kali dilewati dengan satuan waktu.